Saya di Monaco. Haiti adalah salah satu negara terkecil di dunia, tetapi salah satu yang termahal, terpadat. Karena di sini hampir setiap meter tanah dibangun. Monaco adalah negara untuk orang-orang kaya. Sebagian besar telah mengumpulkan kekayaan di luar negeri, menghabiskan uang tersebut dengan indah. Namun ada juga orang-orang yang datang ke sini tanpa miliaran. Mereka berhasil menemukan pekerjaan di sini atau membangun bisnis. Di Monaco tidak mudah dan hari ini kita akan mencari tahu bagaimana mereka melakukannya. Tidak diragukan, Monaco bukan untuk semua orang. Ini adalah tempat elit dan di sini semuanya mahal dan mewah. Setelah dari Moskow, saya berpikir apa yang mengejutkan saya. Melihat apa itu Monaco. Dunia saya terbalik. Keunikan keanehan negara kecil ini ditambah fakta di sini masih diperintah oleh pangeran secara tradisional. Ini kerajaan, ini monarki, ini dunia yang sama sekali berbeda. Kejahatan yang paling mengerikan adalah penghinaan pangeran keluarga kerajaan kelinci ke penjara. Kerajaan para orang kaya ini ukurannya hanya seperti sebuah kawasan kecil di kota biasa. Nah, saya telah melewati negara ini dari satu perbatasan ke perbatasan lainnya, sepanjang-panjangnya. Namun, konsentrasi uang di sini adalah yang tertinggi di dunia, dan tidak semua orang bisa membeli sesuatu di tanah ini. Apartemen seperti ini harganya sekitar 25 juta euro. Sekitar 2,5 juta euro. Monaco adalah rawa bagi para jutawan. Namun saat ini bahkan bagi orang kaya, menetap di Monaco tidaklah mudah. Dalam episode ini, saya tidak hanya akan berjalan kaki melintasi Monaco, tetapi juga akan mendekatinya dari laut dengan kapal pesiar. Saya juga akan menunjukkan bagaimana orang hidup di kota-kota Prancis yang berdekatan dan bahkan mengunjungi pantai liar. Testosteron akan lebih. Jadi berlanggananlah ke YouTube dan Instagram saya dan mari kita mulai. Monaco adalah kota negara. Di sini tidak ada ladang dan kebun anggur. Semua itu ada di dekatnya, di Prancis, yang perbatasannya sangat bersyarat dan hampir tidak terlihat. Sekarang kita mendekati Monaco dari laut, Seki menentukan letak kerajaan dengan melihat gedung tinggi. Bukan hanya kita yang merasa nyaman di sini. Di laut dekat pantai ini, lalu lintasnya padat. Kenapa mereka menyalip kita? Perahu-perahu melaju begitu cepat hingga angin menerbangkan bantal-bantal. Di sini juga banyak kehidupan laut. Di antara buih kita, ada ikan besar yang tidak saya kenal bermain dan bersenang-senang. Ini adalah Alexander. Dia pindah ke Riviera dan mengantar orang-orang dengan yachtnya di Monaco. Begini cara mendekati Monaco dengan yacht Anda. Dibutuhkan izin tertentu? Saya tidak tahu. Untuk orang baik dengan niat baik, pangeran mengizinkan segalanya. Memiliki yacht di pelabuhan Monaco sangat mahal. Hal ini terlihat dari yang berlabuh di sini. Ada bahkan katamaran yang bisa menyelam. Menjadi tidak mungkin sulit. Harga yang dinaikkan selama musim panas menjadi 2 kali lipat. Ini semua. Orang-orang serius uang serius. Di Monaco tidak ada tempat untuk membangun bandara, dan siapa yang tidak ingin terjebak macet datang dari Nice dengan helikopter. Dan ada yang tidak mahal, penerbangan umum dengan tiket seharga 160 euro. Heliport, ya satu-satunya tempat di dunia di mana terjadi kemacetan. Helikopter. Ini terjadi 2 kali setahun pada festival film Cannes, pada Formula 1. Mereka melayang di udara di sini seperti lebah. Dan dengan cepat mendarat, menurunkan atau mengambil penumpang, dan sepudah segera terbang lagi. Di sini mereka berputar-putar seperti itu. Bangunan ini adalah kartu nama Monaco. Ini adalah museum laut, Aquarium Museum Jacques-Yves Cousteau. Di atap bangunan dipasang meriam penangkap ikan paus. Ini adalah penjara Monaco. Penjara paling progresif di dunia dengan 3 jenis es krim untuk dipilih. Dengan pemandangan yang sangat indah bisa dikatakan. Beberapa rekan senegara kita keluar dari sana sangat puas dan bahagia karena telah mengunjungi tempat bersejarah ini. Kapal pesiar besar di pelabuhan tidak selalu mendapatkan tempat bebas dan mereka melemparkan jangkar dekat.
Dan semua sekoci penyelamat dari kapal laut ini, mereka mengangkut semua orang bolak-balik. Pelabuhan adalah tempat teramai di kerajaan multifungsi. Di sini ada kolam renang Olimpiade, arena seluncur es di musim dingin, dan ada alun-alun tempat mengadakan pertunjukan, pameran, kompetisi, dan tribun selama balapan Formula 1. Tepat dengan pemandangan pelabuhan tinggal Ksenia datang ke Monaco setahun lalu. Jadi ini adalah hampir pusat distrik Monaco, meskipun menurutku seluruh Monaco adalah pusat. Dan ini adalah daerahmu. Ya, tapi kita berada di perbatasan Monte Carlo dan La Condamine. Di sini daerahnya seperti itu, 1 menit berjalan di satu daerah dan sudah sampai di perbatasan. Ya, mungkin begitu saja. Inilah yang membedakan tepatnya daerahmu. Ini bukan Monte Carlo. Monte Carlo ada di jalan berikutnya. Itu termasuk Oh, ini rumah sudah Monte Carlo. rumah sudah Monte Carlo. Wah, hebat. Saya di Monte Carlo. Wah, luar biasa. Saya pergi ke teater Philharmonic, itu juga semua dekat sini. Dekat teater terkenal Grace Kelly. Monte Carlo Philharmonic juga berjarak 10 menit dari sini. Jika ada yang tersisa dihabiskan di kasino. Lantai yang sangat indah. Yang paling menarik adalah ini satu bangunan besar dan semuanya terhubung satu sama lain dengan lorong-lorong. Ini lift dari bangunan lain. Keren, menarik, liftnya terlihat tua. Ya, kita sekarang berpindah dari satu bangunan ke bangunan lain. Karena jika mengelilingi dari samping, maka jadinya kamu mendaki bukit dan mengelilingi bangunan. Saya selalu lelah. Saya mengerti. Untuk Monte Carlo ini adalah apartemen luas. Apartemen besar, sekitar 70 meter persegi. Mungkin bahkan lebih besar dengan balkon. Di bagian ini kita punya 2 kamar. Kamar mandi. Di sini juga ada ruang cuci. Dapur, kecil tapi sangat nyaman. Menurut saya itu besar sekali untuk standar Prancis atau semacamnya. Tapi yang paling menakjubkan, tentu saja adalah balkon, karena teras kami sangat besar. Luar biasa. Ya, terasnya besar. Untuk Formula 1 di sini bisa disewakan, tidak tahu, menjual 100 tiket. Selama balapan, negara berubah menjadi sirkuit Formula 1. Jadi ini adalah sirkuit utama, tempat berlangsungnya Formula 1. Awal dimulai di sini di seberang kolam renang. Di sini. Tribun utama? Ya, di sini tribun utama. Jadi tahun ini kami untuk pertama kalinya bisa hadir di Formula 1. Dan itu tentu saja sangat mengesankan. Dan kami mengundang teman-teman dan kenalan kami hanya untuk bersenang-senang. Jadi kami tidak menjual apapun. Suatu kali saya membaca di saluran Telegram bahwa tiket ke teras ini, jadi untuk 2 rumah ini, karena dari 2 rumah ini terlihat sebagian besar 3.000 euro. 3.000 euro. Nah, itu untuk 1 hari atau? 2 hari, konjoy, menarik, energik ya. Semua orang sangat ceria. Musik selalu ada di sekitar. 4 hari di Monaco adalah perayaan. Ksenia dari Moskow dan awalnya pindah ke Prancis. Setahun yang lalu, murid favorit saya mengundang saya untuk memberikan pelajaran piano privat di Nice. Saya tinggal selama sebulan di rumah murid saya di Praha. Kami tinggal bersama. Setelah itu sahabat saya dari Amerika datang mengunjungi saya. Kami menyewa apartemen di Nice. Kami tinggal bersama selama 2-3 bulan. Setelah itu saya memutuskan untuk pindah ke Monaco. Karena saya bersyukur atas rangkaian peristiwa yang membawa saya ke sini. Dan saya bisa melihat seperti apa Monaco itu. Ya, dan dunia saya terbalik. Ini saya sudah di rumah, di tempat Elena. Dia bekerja di bidang kedokteran dan genetika. Dan rak di kantornya penuh dengan penghargaan, diploma, dan foto-foto dengan orang-orang penting. Ada orang dari Qatar yang datang kepada Anda. Berapa biaya sesi untuknya? Tidak, saya memiliki tarif per jam. Semua itu ada di situs web. Itu semua adalah angka 4 digit. Di selatan Prancis, Elena berada setelah dia diundang ke pusat medis besar. Elena lahir dalam keluarga dokter dan sekarang berspesialisasi dalam bekerja dengan DNA pasiennya.
Saya selalu sebagai anak yang sangat sakit-sakitan dari Saint Petersburg tertarik pada bagaimana caranya agar tidak sakit. Karena saya sangat tidak suka dokter, UGD, dan semua itu saat kecil. Nah, ditambah lagi keluarga dokter, ingat, semua orang merawat saya tentu saja. Metode dan strategi terbaik dan kunci untuk penuaan ini. Hari ini adalah optimasi kerja DNA kita. Jika Anda berpikir, apa sekarang? Saat ini uang adalah jaminan keamanan. Dalam hal kesehatan, mereka adalah faktor risiko yang besar. Suatu kali seorang putri Arab membuat janji untuk bertemu dengan saya. Saat itu usianya 39 tahun. Dia adalah wanita yang sangat cantik. Bagaimana dia masuk ke sini? Di depan ada asisten, dia membawa tas. Tas itu lebih besar dari tas yang Sinterklas. Apakah itu obat? Ya, orang Amerika memiliki jumlah yang sangat besar konsumsi gula. Mereka bahkan berhasil mendapatkan diabetes tipe 1, yaitu yang bergantung pada insulin pada bayi baru lahir dengan campuran super manis mereka. Tempat paling sentral di kerajaan ini adalah Kasino Monte Carlo. Di sini selalu ada mobil-mobil termahal dan banyak kamera yang mengawasi setiap orang, bahkan yang hanya melempar koin ke air mancur. Di dalam kasino banyak orang, tetapi mereka turis. Datang untuk mengambil beberapa foto. Di ruang permainan orang-orang lebih sedikit dan pengambilan gambar sangat dilarang. Kita duduk, bermain kini. Ya, tentu saja, tentu saja. Hanya membeli chip. Ya, di pintu masuk mereka Anda akan mengambil chip dan mereka bermain di mesin slot. Ini benar-benar hal yang umum, terutama orang Amerika. Sekarang ada banyak orang Amerika di sini. Apa yang biasanya dimainkan di sini? Orang-orang sangat beragam. Jika bertanya tradisional, orang Asia paling banyak. Dengan rekan senegara, Anda mendengar bahasa Rusia. 3 ruang di sini. Ruang pertama adalah mesin slot. Ada permainan roulette atau blackjack. Ada area tertutup di mana orang-orang yang sangat serius bermain dan tidak ada yang diizinkan masuk. Minta izin untuk masuk dan mereka akan menunjukkan kepada Anda. Tapi ketika mereka bermain, itu adalah pemain besar yang bermain di VIP. Apakah Anda pernah memasang taruhan selama ini? Oh, Anda tahu tidak? Saya punya cerita lucu di Budapest saat masih muda ketika saya bermain dan menang besar. Tetapi saat itu, seperti di bawah sosialisme, semuanya harus diserahkan. Dan patung keberuntungan buta di pintu masuk kasino. Di sebelah kasino ada taman mini dengan patung-patung aneh dan bebek-bebek lucu. Tapi bagi merpati di sini tidak ada yang lucu. Mereka punya masalah dengan burung camar besar yang lapar. Shish. Ayo pergi. Tahun lalu di alun-alun kasino. Mereka menyewa alun-alun kasino untuk mengadakan pernikahan. Menurut Anda siapa? Itu adalah orang India. Orang India. Itu adalah orang India. Berapa biayanya? Sewa itu menurut saya, menurut informasi 7 juta. Dan inilah kasino Monte Carlo, pemandangan dari laut. Juga uang yang hilang. Di sana hilang desa, negara, orang-orang yang terbuang, jiwa, semuanya. Selama 1 abad di kasino ini. Mengerikan berapa banyak nasib manusia dan uang yang telah berlalu di sini. Sedikit ke kanan adalah satu-satunya pantai di Monaco dan klub-klub paling keren, di mana gadis-gadis benar-benar kadang menunggu pangeran, meskipun mungkin tidak di atas kuda putih. Di gedung pencakar langit paling keren di Monaco, menurut Alexander, ada banyak orang berbahasa Rusia. Dan seluruh Donbas yang sejak tahun 2014 pindah ke sini menempati gedung ini. Sedangkan orang-orang Kiev yang dulu tinggal di hotel itu. Ya, seperti ini. Ya, seperti di mana-mana. Terbagi, kami tidak menyebutkan nama dan sebagainya, tetapi orang-orang menghormati, orang-orang sangat menghormati. Kompleks terbaru yang modis dibuka setahun yang lalu, disebut Lastochkina Gnini. Tidak, ya tentu saja di sana ada apartemen, hotel, kantor, restoran mewah. Tapi ini Prancis, ini sudah Prancis. Namun dengan dimulainya perang, arus wisatawan berbahasa Rusia sangat berkurang.
jauh lebih sedikit turis. Karena sebelumnya di sini di Hotel de Paris hanya ada orang Rusia. Hari ini hampir tidak akan Anda dengar bahasa Rusia. Saya akan membaginya menjadi dua bagian. Ada orang yang datang finansial di sini saja, hidup baik dan pergi ke kasino. Mereka sudah memiliki dana dan mencapai segalanya dalam hidup ini. Mereka tidak perlu bekerja, berlibur di sini. Orang-orang yang tapi datang ke sini untuk mencari nafkah. Kami juga datang ke sini untuk mencari nafkah. Mendapatkan pekerjaan dengan orang Prancis sangat sulit. Anda perlu memiliki ijazah, Anda perlu memiliki banyak hal, serta pandangan hidup dan lain-lain. Oleh karena itu, karyawan yang dipekerjakan mereka kompleks. Nina dan suaminya membuka kantor redaksi majalah berbahasa Rusia di sini. Selain itu, menurut Elena, para jutawan Rusia dan Ukraina cukup baik. Di Monaco mereka hidup berdampingan. Di Monaco ini kurang terasa, karena Anda mungkin tidak tahu apakah dia orang Ukraina atau bukan. Di sini sangat tidak biasa untuk membahas atau mengkritik sesuatu secara negatif dan sebagainya. Tapi di jalan, orang kaya Rusia tidak berkelahi dengan orang Ukraina. Di Monaco berbeda. Tidak kurang dapat diandalkan. Namun demikian, pengusaha besar telah belajar cara menghindari sanksi. Ini hanyalah satu tantangan lagi. Karena setiap orang sukses telah melalui banyak tantangan dalam hidupnya. Nah, sekarang Dubai sedang berkembang dengan cara yang luar biasa. Anehnya, ada sesuatu yang didedikasikan untuk Emirat yang sedang dipersiapkan di pelabuhan Monaco. Dubai dan Monaco sudah secara terbuka bersaing dalam sesuatu. Suasananya mirip dan kelompok orangnya juga mirip. Vladimir adalah orang Rusia yang membuka beberapa salon kecantikan di Monaco dan Prancis. Lahir di Kharkiv, dibesarkan di Moskow, belajar di Inggris, tinggal di AS, dan akhirnya sampai di sini. Orang tuanya ingin dia menjadi seorang ahli politik. Bahkan di Moskow, dia bekerja di industri kecantikan di salon yang keren. Kami membeli waralaba dan salon itu berada di tempat lain. Kami investasi lagi membeli salon lebih besar. Kini ada 3 salon. 2 di Monaco, 1 di sana. Ya, dia mengerikan. Saya dipindahkan karena tempat tinggal mereka. Saya tahu siapa. Ini kolega saya, Andrea, Italia. Berapa harganya? 80 euro. 80 euro. Untuk Monaco itu tidak mahal menurut saya. Ini helm. Ini adalah pengering yang sangat terkenal dan ikonik dari film kartun Soviet. Ini adalah pijat, kami melakukan pijat literal, pijat wajah, pijat literal, pijat dari dalam ke dalam. Diri akan ada efek pengangkatan wajah. Seluruh kerajaan terletak di lereng gunung dan memaksa orang kaya untuk naik dengan berjalan kaki akan tidak bijaksana. Jadi di sini ada lift di mana-mana. Arsitekturnya sangat beragam. Beginilah tampilan sinagoga. Banyak bangunan Italia, tetapi sebagian besar kota tumbuh ke atas karena terlalu banyak orang yang ingin tinggal di Monaco. Hampir semua penduduk Monaco, setidaknya adalah jutawan, setidaknya mereka, yang memiliki properti di sini karena apartemen termurah, umumnya, sebuah studio kecil sekitar 15 meter persegi, harganya sekitar $1 juta minimal, dan harga rata-rata per meter persegi mencapai 100.000 euro per meter. Luar biasa. Di seluruh negara saya menemukan satu bangunan kumuh. Tempatnya sangat terbatas sehingga teras sementara dibangun langsung di jalan raya. Teras tersebut bisa dibongkar dan jalan itu bisa digunakan kembali misalnya untuk Formula 1. 170 meter persegi, 10 meter tempat duduk untuk penata rambut. Untuk Monaco itu sangat banyak. Ruangannya sendiri sangat besar. Berapa harganya? Di Monaco kamu tidak bisa membeli dinding karena ada pemilik yang memiliki dinding tersebut. Kamu membeli fondo commerce yang disebut demikian. Fondo commerce itu harganya 1,5 juta misalnya. 1,5 juta itu hanya untuk mulai bekerja di sini.
Akhir-akhir ini klien salon telah berubah. Ada sanksi. Sebelumnya tentu saja kami memiliki banyak sekali klien berbahasa Rusia. Saya akan mengatakan mungkin 50-60% adalah publik berbahasa Rusia dulunya. Kebijakan saya yang saya tetapkan sejak awal adalah tidak membuat sedikit salon Rusia di pemandian. Itulah, saya pikir itu pertama-tama adalah kesalahan besar. Saya memiliki karyawan berbahasa Rusia, kurang dari setengahnya, Ukraina, Moldova, Rumania, Rusia, Polandia, orang Italia banyak sekali, ada orang Armenia. Ini Nastya, dia berasal dari Moldova. Dia belajar hubungan internasional, menikah dengan orang Austria, dan pindah bersamanya ke Monaco. Menemukan pekerjaan di sini sesuai profesi ternyata tidak mungkin. Di sini ternyata semua pekerjaan yang diminati, mereka berada di bidang keuangan atau di sektor jasa untuk bekerja di sana di Kementerian Luar Negeri. Jika kamu bekerja di, ya katakanlah lembaga pemerintah, kamu harus menjadi warga Monaco, harus mencari diri sendiri seolah-olah di bidang lain. Dan saya menemukannya. Saya bekerja beberapa waktu di paroki Ortodoks Rusia, dan saya merasa sangat cocok di sana. Itu sesuai dengan saya, ya, dan dengan keahlian saya, dan sesuai dengan pendidikan saya, dan karena ya itu adalah komunitas kami. Ada banyak orang seolah-olah dari wilayah Soviet kami. Sekarang Nastya sering bepergian untuk urusan suaminya, dibantunya dalam pekerjaan di sektor energi. Katakanlah pembangunan, katakanlah kilang minyak, seperti yang kita ketahui dan pahami. Selain itu, Nastya adalah konsultan kesehatan. Harus seolah-olah belajar untuk menjadi aromaterapi, nanoterapi. Dan saya secara bertahap selama 4-5 tahun ini, saya sepenuhnya beralih ke bidang ini, dan sekarang saya mulai mendapatkan klien di sana. Di Moldova, apa kamu lakukan? Saya lahir di Moldova, Itu semua yang bisa dilakukan di Moldova. Ksenia adalah musisi dan dia berhasil melanjutkan karirnya di Monaco. Saat ini saya sudah mengajar banyak siswa karena saya terus bekerja secara online. Sekarang saya mengombinasikan pelajaran online dan offline. Tentu saja saya lebih suka pelajaran offline. Saya sangat menyukainya karena jauh lebih efektif, lebih menarik untuk berbicara. Selalu bisa memberikan dampak. Kadang-kadang Dengan penampilan seperti itu, bagus juga memberikan pelajaran offline, menjual penampilan juga. Tapi merekam pelajaran online itu bisa diedit dengan baik. Berapa banyak yang bisa didapatkan dari bermain piano? Berapa tarif per jam kamu? pelajaran saya saat ini berharga antara 60 hingga 80 euro. Pada dasarnya itu adalah harga yang sangat bagus untuk Monaco. Saya berencana menaikkan tarif saya menjadi 100. Saya ingin berkembang lebih jauh. Bagi pekerja biasa, sangat tidak mungkin untuk menyewa tempat tinggal di Monaco. Dan setiap hari puluhan ribu orang naik kereta dan bus dan datang ke Monaco untuk bekerja. Beberapa orang datang dengan skuter, langsung mengenakan jas. Hampir seluruh staf mengenakan setelan. Penduduk Monaco sendiri jarang mengenakan pakaian seperti itu. Sekitar 50-60 ribu orang datang setiap hari. Mereka datang dengan kereta. Mereka datang naik kereta, ada yang naik mobil. Tentunya seseorang yang bekerja sebagai orang biasa di sini, di tempat kerja biasa, dia tidak mampu membeli rumah di sini. Mereka memiliki yang bagus, tetapi tidak. Mengapa dia harus mengeluarkan biaya seperti itu? Tapi mereka memiliki gaji yang luar biasa. Semua orang sangat ingin bekerja di sini, berusaha keras. Karena gaji mereka lebih tinggi dari Prancis dan Italia. Mereka berasal dari Prancis dan Italia. Selain itu, di jalan-jalan Monaco jarang terlihat migran berkulit hitam. Ya, mereka tidak diizinkan masuk. Mereka bisa dilarang masuk. Ngomong-ngomong, bahkan jika Anda melewati dengan kereta, di pintu keluar selalu ada polisi. Di pintu keluar stasiun, mereka cek dokumen. Mereka bisa saja tidak mengizinkan masuk karena mereka tidak suka. Masalahnya adalah kita ini monarki. Meskipun konstitusional tetap monarki, Bosito. Di sini tidak ada demokrasi Prancis yang menyimpang seperti itu.
Tentu saja tidak ada diskriminasi rasial di sini, tetapi di Monaco dokumen lebih ketat dikontrol. Di Prancis sedikit berbeda dengan keramahan. Di Prancis berbeda ya. Saya bisa misalnya membandingkan Prancis dan Kanada. Dua dunia yang benar-benar berbeda, perdamaian. Ketika kamu datang ke Kanada, datang ke sini, orang-orang lokal bertanya, "Oh, bagaimana menurutmu tentang Kanada? Apa yang sudah kamu lihat? Lihatlah ini." Dan ketika kamu datang ke Prancis, mereka bertanya, "Apakah kamu berencana untuk tinggal di sini?" Di mana kamu belajar bahasa. Bayangkan, kamu tinggal di sana dengan tunjangan ya. Pendatang di Monaco jauh lebih banyak daripada penduduk asli, dan kamu bisa bertemu orang-orang dari berbagai negara di jalanan. Tetanggaku, Itu tetanggamu. Nah, di Monaco ada orang yang bukan tetanggamu. Kamu menyapa dalam bahasa Italia. orang Italia. Dan siapa lagi tetanggamu? Seorang wanita dari Norwegia yang suaminya orang Prancis. Dia orang Prancis Monaco dan nama belakang mereka Jerman Zimmerman ya. Tetangga lainnya juga, katakanlah di lantai yang sama dari Lebanon, ada tetangga dari Kanada. Saya tidak tahu, tetapi pada hari pertama saya bertemu 3 anak laki-laki dari sekolah saya di Chisinau di depan Casino Monte Carlo. Ngomong-ngomong, saya tidak jauh dari Monaco di resort elit Cap Ferrat menghadiri pernikahan Moldova. Orang-orang dari berbagai ras dan kebangsaan bersenang-senang dengan musik Moldova. Bagaimana bertahan hidup di Monaco dengan satu gaji? Jika masalah tempat tinggal sudah teratasi tanpa ke restoran, maka tidak sulit. Membeli pizza untuk dibawa pulang tidak ada yang malu. Dan secara umum, sering di taman dan bangku, Anda akan menemukan orang-orang yang keluar dari pekerjaan untuk makan siang dan tidak mampu makan di restoran. Air di mesin otomatis seharga €1,5 supermarket jarang ditemukan. Mudah, tetapi mereka ada. Supermarket tentu saja bukan untuk para jutawan, karena meskipun harga sedikit lebih tinggi daripada di Prancis, tetapi masih masuk akal. Anda bisa menemukan harga yang mengejutkan. Misalnya, buah-buahan seperti ini. Dihitung per kilogram delima seharga €35, semangka 17,5. Ini benar-benar mengejutkan. Di Monaco ada sesuatu yang lebih murah dari €1. 80 sen untuk kopi di mesin otomatis. Luar biasa. Jalan kaki. Ada juga yang gratis di Monaco. Setelah menganalisis harga di toko-toko, saya menyadari bahwa ada yang sangat terjangkau. Ini mahal, tetapi tidak semahal misalnya di Norwegia dan Amerika. Jadi tidak semahal itu. Saya menggunakan transportasi umum. Saya suka sekali bus di Monaco. Biaya bulanan €22. Busnya sangat bersih, tidak ramai. Setiap kali saya duduk di dalam bus, saya mengamati penduduk setempat, dan favorit saya tentu saja adalah nenek-nenek yang hampir tidak bisa masuk ke dalam bus ini. Tetapi dia memiliki cincin dengan zamrud dan mantel ungu. Mereka juga, seperti nenek-nenek kita, suka naik transportasi umum untuk berjalan-jalan dan pamer. Apakah benar bahwa di Monaco orang pergi berbelanja, makanan ke dalam gua? Nah, saya bisa menunjukkan. Ini pintu masuknya. Ini tepat di dalam tebing ada supermarket lain tempat Ksenia pergi berbelanja. Di sana ada toko. Nah, untuk tinggal di Monaco, pertama-tama Anda harus membeli atau menyewa apartemen. Jika membeli apartemen, harganya mulai dari €80.000 per meter persegi. Menyewa atau kawasan minimal 7 hingga 8.000 euro untuk apartemen yang sangat kecil. Orang-orang terkaya tinggal di sini secara resmi, yaitu mereka memiliki apartemen sendiri dan memiliki rumah sendiri. Villa Ko 3 hingga So 5, 10 km dari Monaco. Awalnya saya membeli apartemen kecil, dan kemudian secara umum kami bekerja dan membeli rumah kecil.
di Monaco belum membeli secara nyata. Alexander berbicara tentang rumah yang mereka beli di Eze. Ini adalah tempat yang sangat indah dekat dengan Monaco, tebing, taman eksotis kota tua, dan kastil. Jalanan penuh dengan tikungan tajam. Kadang-kadang berbahaya dan bus yang saya naiki menabrak mobil kecil di tikungan. Akibatnya gadis ini mengeluarkan kaca dari punggungnya. Apa harga properti di sini? Harganya bisa bervariasi tergantung pada nomor, jumlah kamar, pemandangan garis mana dan daerah mana. Katakanlah dari 4 hingga 20 ribu per bulan. Ada juga apartemen yang lebih besar yang bisa mencapai 30-35. Apa tidak termasuk itu? Tidak perlu masuk ke sana. Nah, kira-kira apa yang ada di sana? Pribadi oke. Dan di sini di Monaco berapa biaya komunalnya? Sebenarnya tidak terlalu besar. Per bulannya sekitar 200 euro. Listrik kami sangat murah. Berapa harga apartemen seperti itu? Apartemen seperti itu harganya sekitar 2,5 juta euro. Jika disewa biayanya sekitar 6.000 euro per bulan. Apakah Anda menyewa? Saya menyewa. Seperti semua orang yang tinggal di Monaco, kami dan saya juga memiliki tempat tinggal tambahan di Prancis. Saya sangat menyukai Cannes dan saya memiliki apartemen di Cannes, kemana saya pergi saat akhir pekan. Di sini dulu kami memiliki pemandangan laut yang indah. Sekarang kami hanya melihat sepotong kecil, pulau, dan ini adalah kompleks baru yang sedang dibangun. Dulu rumah tempat Elena tinggal nyaris berada di tepi pantai. Pulau baru sedang dibangun dan ditimbun. Harga per meter persegi di kawasan ini, seperti di sekitar Kosnedok, akan sekitar 100.000 euro 1 meter. Dan bayangkan orang-orang di garis depan yang membeli garis depan. Mereka jelas membayar lebih untuk itu. Mereka kehilangan uang. Nah, saya mengerti. Di belakang garis depan itu, nanti akan dibangun lagi suatu saat. Sangat mungkin. Kerajaan merebut wilayah yang cukup besar dari laut, memperbesar ukurannya dan mendapatkan keuntungan yang baik dari itu. Monaco tidak hanya membangun ke atas, Monaco juga merebut laut. Semua bangunan ini dibangun di atas laut, dan pembangunan masih berlanjut. Nastia tinggal dekatnya. Pembangunan berlangsung sangat lama, bertahun-tahun. Saya tidak tahu, sepertinya sudah tahun ke-5 dan sekarang mereka hampir selesai. Tapi itu mengganggu karena tentu saja mereka bekerja dari jam 6 pagi hingga jam 10 malam. Mereka mengebor, memecahkan batu di bawah air, sudah mendekati akhir dan semuanya terjual habis. Jika semuanya sudah disewakan ya, jadi tidak ada yang bisa dibeli lagi di sana, semuanya sudah ditempati. Ketika kamu pindah ke Monaco, apakah penghasilan dari mengajar cukup untuk tempat tinggal dan biaya hidup? Ya, benar sekali. Kamu mengurus semuanya sendiri, benar sekali. Dulu Xenia menyewa tempat tinggal tepat di perbatasan dengan Monaco, tetapi di wilayah Prancis yang memungkinkan untuk menghemat banyak. Namun di sana, tepat di luar perbatasan Monaco, harga properti turun drastis. Berapa yang kamu bayar untuk apartemen saat itu? Saya membayar untuk studio, tetapi studio itu bertingkat 2, sangat manis. Banyak orang tinggal di sekitar sana, berurusan di Monaco. Oke, bagaimana kamu bisa pindah lebih dekat ke pusat kota?
Untungnya saya bertemu dengan seorang pria muda yang luar biasa. Kami menjalin hubungan dengan pria saya. Dan pada saat itu dia sudah tinggal di sini. Ksenia tinggal dengan pacarnya. Dia orang Prancis. Bagaimana kalian bertemu? Kami bertemu di bandara. Saya sedang transit, penerbangan kami dibatalkan. Dan saya berdiri dalam kebingungan total. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus dilakukan? Saat itu saya sama sekali tidak mengerti bahasa Prancis. Jadi, dan saya berdiri dalam kebingungan total, Dan di depan saya, seorang pemuda memutuskan untuk membantu dan bertanya, apakah Anda butuh bantuan saya? Saya bilang ya. Sewa apartemen di sini memang jauh lebih mahal. Di Monte Carlo, apartemen yang luasnya kira-kira sekitar 70 meter persegi akan berharga 8.000 euro. Apakah banyak pacar? Ini adalah tempat di mana Ksenia menyewa apartemen 8 kali lebih murah. Di satu sisi jembatan adalah gedung-gedung tinggi Monaco, di sisi lain langsung rumah-rumah kecil kota Prancis Roquebrune. Tepat di jembatan ada halte bus Monaco. Di bawah saya ada tebing. Di sebelah kiri tebing ini adalah kota kecil Prancis Sinai dengan rumah-rumah kecil, dan di sebelah kanan gedung-gedung tinggi dan sedang membangun pencakar langit. Ini contohnya seorang ibu dengan anaknya keluar dari rumahnya di Prancis dan berjalan-jalan di Monaco. Kota-kota Prancis Roquebrune pernah bagian dari Monaco, dan kerajaan ini lebih besar dulu, 20 kali lebih besar. Monaco tidak berperang untuk merebut kembali wilayah-wilayah bekasnya. Sekarang di kota-kota ini tinggal orang-orang yang ingin lebih dekat dengan Monaco. Dan saya juga menginap di Roquebrune. Inilah ular yang merayap ke pintu masuk rumah kami. Ada plat Ukraina dan toko Rusia milik Armenia. Di dekatnya anak-anak menumpahkan keripik. Bagaimanapun ini Eropa. Baiklah, dimaafkan, belum ada yang tahu. Semua orang. Menton juga kota kecil yang keren dan mencoba mendapatkan penghasilan dari kasino. Di malam hari di sini bisa bertemu banyak orang dari CIS. Pria dari Moldova ini dengan sangat kesal mengingatkan istrinya bahwa sudah 10 tahun dia bekerja di luar negeri. Saya tersentuh. Di sini perbatasan antara Prancis dan Monaco melewati jalan kecil ini. Dan sekarang saya melintasi perbatasan ini. Tidak ada perbedaan visual, hampir tidak ada. Tapi langsung terlihat bahwa di sisi Prancis lebih banyak perdagangan. Semua perusahaan yang beroperasi di sisi jalan ini sudah bekerja sesuai dengan hukum Prancis. Dan harga properti di sini langsung jauh lebih rendah. Dan ATM juga langsung Prancis. Beausoleil. Ini adalah pemukiman Prancis yang indah, yang menempel pada Monaco. Ia membentang tepat di sepanjang kerajaan yang luas. Sekarang saya masuk di Beausoleil ini. Beausoleil menjulang atas Monaco. Dan gunung-gunung sangat tinggi, mendaki, berjalan kaki, benar-benar. Dan agar orang-orang tidak kesulitan, di sini ada eskalator seperti ini di mana-mana, langsung di bawah langit terbuka. Rasanya seperti berada di pusat perbelanjaan, tetapi sangat aneh. Perbedaannya kecil, tetapi terasa segera setelah melewati batas yang ditentukan. Trotoar yang berbeda, mungkin ada sampah, tempat-tempat yang sangat berbeda, dan bahkan wajah orang-orang katakanlah lebih selatan. Toko kecil seperti ini tidak akan Anda temui di Monaco, tetapi di sini mereka sering ditemukan. Bahkan Monaco mengontrol kebijakan migrasi sehingga hampir tidak ada orang berkulit gelap atau Arab di sana.
begitu Anda memasuki Beausoleil. Mereka langsung banyak. Sulit membayangkan ada tempat lain di dunia dengan perbedaan seperti itu. Berjalan 10 meter, harga properti turun 10 kali lipat. Ini dia properti sangat dekat dengan Monaco, Beausoleil, 70 meter persegi, 500.000 euro. Tampaknya banyak, tetapi dibandingkan dengan Monaco, harganya sekitar 10 kali lebih rendah. Salon Flat terletak 1 blok dari Prancis, tetapi tetap berada di wilayah Monaco. Dan ini memiliki arti yang sangat penting. Anda bisa membuka bisnis di Beausoleil secara kasar dan memiliki klien yang sama. Ini adalah pertanyaan yang banyak ditanyakan orang, tetapi jawabannya jelas tidak. Tidak akan berhasil. Tidak berhasil. Berhenti. Bagaimana tadi? Monaco tetaplah Monaco. Bagi orang-orang yang tinggal di Monaco, ini sangat penting. Perbedaannya sangat besar antara Beausoleil dan Prancis. Ada salon Beausoleil di sini. Jika Anda datang misalnya ke salon saya, duduk di sini lihat siapa? Klien saya, siapa yang datang kepada saya. Datanglah ke Beausoleil, lihat. Anda akan melihat perbedaannya. Di antara klien, orang Prancis sedikit. Orang Prancis tidak terlalu menyukai Monaco. Secara keseluruhan, konfrontasi antara Prancis dan Monaco, saya katakan terutama karena orang Prancis, dan Prancis memiliki pajak yang sangat tinggi. Orang-orang Monaco yang menjalankan bisnis di Monaco, mereka tidak memiliki pajak. Orang Prancis marah, bagaimana mungkin ini terjadi dengan mereka dipilu? Saya pikir ya. Sangat ya. Hidup hanya orang Prancis. Dan bagaimana kehidupan di Monaco berbeda dengan di Cannes? Kehidupan berbeda. Di Cannes, Monaco itu seperti saya akan mengatakan rawa kecil. Ya, itu benar. Nah, begitu. Rawa kecil untuk para jutawan. Orang-orang keluar untuk bersosialisasi. Tapi penduduk setempat, apakah mereka bisa tersinggung jika Monaco disebut sebagai Prancis? Seperti mengatakan, tidak, kami bukan Prancis, kami Monaco. Tentu, mereka benar-benar akan tersinggung. Tentu, dengar ini kerajaan, monarki, dunia yang sangat berbeda. Dunia beda. Apa buat Monaco beda dari Prancis? Ya, semuanya sebenarnya. Pertama-tama, perbedaan utama di Prancis mereka membenci orang-orang sukses dan tidak menyukai orang kaya. Jika seorang Amerika dan seorang Prancis berjalan di jalan dan ada mobil mewah yang lewat dengan pria berpakaian mahal dan wanita-wanita cantik, orang Amerika akan berpikir apa yang harus saya lakukan untuk bisa naik mobil itu. Sedangkan orang Prancis akan berpikir apa yang harus saya lakukan agar dia sialan berjalan di samping saya di trotoar. Monaco adalah monarki. Kekuasaan di sini diwariskan dan demonstrasi misalnya sangat jarang terjadi di sini. Ada protes terkait COVID. Ketika ada para penentang COVID, mereka diizinkan untuk keluar menyatakan bahwa kami tidak ingin divaksinasi, kami adalah penentang COVID. Tapi selama 12 tahun, saya tidak melihat protes besar lainnya. Di Monaco semuanya tunduk pada pangeran. Dan jika saya pergi untuk mewawancarai menteri atau pejabat, maka itu semuanya sangat diperiksa. Pertama, kami mendapatkan izin khusus untuk itu, kemudian kami sangat diawasi, kami melakukannya. Saya teringat sensor Soviet ketika setiap kata harus, setiap kata diperiksa, di sini semuanya diperiksa dengan cara yang sama. Kejahatan yang paling menakutkan adalah penghinaan terhadap pangeran dan keluarga kerajaan. Mereka dipenjara. Dan menurut rumor, kebanyakan orang yang masuk penjara adalah karena menghina keluarga kerajaan dan pangeran. Kedengarannya? Tidak, ya, ini bukan negara demokratis. Tapi ada juga fenomena yang sangat liberal, prostitusi legal. Setiap pekerja harus disetujui oleh pihak berwenang dengan mengeluarkan izin. Tidak ada bentuk terorganisir seperti rumah bordil. Alexander berbasis di Beaulieu. Di sini lebih murah daripada di Monaco, tetapi tetap saja ini adalah resort elit. Dan bagi banyak orang yang terhubung dengan Monaco, ini seperti desa liburan. Bahkan dermaga di sini dinamai sesuai dengan Monaco.
Tapi Prancis, Monaco adalah Monaco. Di sini semuanya lebih sederhana dan sudah selama 200 tahun jarak dari Nice ke Monaco sebagian besar orang Rusia telah membeli semuanya, tetapi orang Ukraina seperti orang Kosek dari era Soviet juga tidak ketinggalan di Semenanjung. Villa Rothschild, rumah kecil Chaplin, semua ini adalah milik pasca Soviet. Dan sekarang selama perang, semua yang melarikan diri, bisa dikatakan mereka yang datang dan berlindung, semuanya ada di sini. Jumlah kapal pesiar Rusia berkurang sejak dimulainya perang. Banyak yang pergi ke Turki, pergi ke Afrika. Kapal pesiar itu semuanya di bawah bendera lepas pantai. Para deputi senang lihat kapal pesiar berdiri. Leonid Danilovich dia kadang-kadang berjalan-jalan di sini. Perancis menampung semua orang dengan situasi yang paling mengerikan ini. Modus Semudikamed dan orang-orang Rusia itu. Orang-orang Rusia yang seolah-olah melarikan diri dari sini, mereka memiliki dokumen yang sama, mereka juga pengungsi, mereka juga menerima tunjangan. Orang-orang yang berusaha keras untuk tinggal di sini mudah dipahami, setidaknya dengan melihat teluk-teluk ini. Kami mendekati Monaco. Di sebelah kanan adalah rumah sewa raja dan ruang makan raja yang sekarang dikelola oleh wanita Ukraina kita. Klub terbaik di Pantai Azur didirikan oleh wanita kita. Di teluk ada banyak kapal pesiar. Di setiap kapal orang-orang beristirahat dan di pantai juga berjemur tanpa pakaian. Ini adalah... Tapi menurutku, testosteron di danau lebih banyak. Oh, ikan dan burung camar ya berebut makanan. Kapten tidak akan menyarankan buruk tautan ke Instagram. Di sana di bawah air, piranha, teman-teman. Haruskah saya memberi makan piranha? Aku cabut jarinya. Benarkah itu benar sekali? Tebing ditutupi kaktus dan di dalamnya ada gua. Gua kecil. Tidak mungkin menyembunyikan kapal besar dengan barang selundupan. Tentang Nice dan Pantai Azur di Prancis, saya sudah membuat 2 episode. Tonton mereka setelah video ini jika belum melihatnya. Pantai di Monaco tidak begitu indah, tetapi dikelilingi oleh peradaban. Ini semua adalah gym dengan pemandangan laut. Menyenangkan ketika Anda berolahraga. Berapa harga langganannya, orang akan tanya. Mereka akan bertanya, saya bisa mengecewakan. Langganannya seharga 1.700 euro per tahun. Nah, sepatu bot. Jadi sebenarnya, jadi sedikit. Nah, bayangkan saja ya, meskipun ini adalah gym yang sangat bagus dan saya pikir ini lebih baik untuk saya karena lihat Anda keluar ada laut dan semuanya, jika mau Anda bisa berenang setelahnya. Tapi apakah kamu sering merasa bosan di Monaco dan ingin pergi? Tidak sering bagi saya, karena di sini katakanlah ada banyak orang dari wilayah pasca Soviet, jadi Anda benar-benar tidak merasa berada di luar negeri, seperti yang Anda bisa rasakan. Misalnya di Paris atau di London. Uang tidak menyelesaikan segalanya dan di pantai ada ketidaknyamanan. Ada orang-orang, belum ada invasi sampai sekarang. Apakah berenang di pantai di Monaco? Mereka berenang karena orang-orang menurunkan jaring dengan tangan dan mereka berenang ya. Itulah mengapa Anda harus datang di pagi hari ya. Yaitu sebelum jam 11, saat semuanya baik-baik saja, semuanya bersih. Setelah jam 11, untuk ukuran pantai ini, terlalu banyak orang datang, terutama sekarang, ketika semua orang masih liburan. Orang-orang datang dari Italia, dari Prancis. Dan setelah jam 11, Anda bisa melihat krim mengambang di air. Di musim dingin tidak akan berenang, tapi ada orang yang melakukannya.
Pada bulan Januari misalnya ketika suhunya 15 derajat, anak-anak datang melepas pakaian hingga celana dalam dan bermain air. Jadi jika suhu di luar memungkinkan, airnya tetap tidak pernah lebih rendah dari itu. 11-12. Terutama orang-orang dari Inggris atau negara-negara utara, mereka langsung terlihat karena pada bulan Maret ketika semua orang masih memakai topi dan jaket, matahari pertama muncul. Mereka sudah pergi berenang, melakukan renang pertama mereka. Di pantai ini, saya bertemu dengan 2 mahasiswi Rusia. Keren, kan? Saat liburan, saya hanya bisa membeli maksimal sate. Saya dari Kaliningrad, Yasmina dari Kazan. Kami adalah mahasiswi di universitas, dan kami datang ke sini untuk liburan. Oh, Anda baru saja datang dari Rusia ke Peitsaria? Saya lahir di Jenewa, dan Sonya lahir di Rusia. Ini pertama kalinya kami pergi berlibur bersama, akhirnya, dan kami memutuskan untuk ke sini. Ya, di Monaco. Saya sering datang ke sini, jadi kami memutuskan begitu. Kenapa di Monaco? Nah, saya punya apartemen di sini, jadi lebih nyaman. Ya, apa yang akan Anda lakukan? Santai. Di Monaco ada budaya mobil mewah, kadang-kadang jumlahnya lebih banyak daripada mobil biasa. Ini situasi yang biasa. Mobil sport, satu demi satu. Salon Ferrari ketiga. Yang saya lihat, ada sekitar 20 di sana. Tidak mengherankan karena ini di Monaco. Acara utama bagi semua penggemar mobil mahal adalah Grand Prix Formula 1. Di sini monumen didirikan bukan Lenin tetapi mobil balap. Alexander juga suka Formula One, tetapi dia menontonnya bukan dari balkon yang pengap, melainkan langsung dari tebing yang menjulang di atas Monaco. Ya, di sebelah kiri ada batu, kami menonton dari sana. Itu adalah sektor VIP kami. Kami memiliki meja siap, anggur, keju, komputer, dan teropong untuk melihat seluruh lintasan, bukan hanya sebagian kecil. Parkir sangat terbatas, bahkan yang untuk moped juga selalu penuh. Memarkir mobil biasa lebih sulit, dan banyak orang membeli mobil kecil seperti ini dan memarkirnya di tempat untuk moped. Parkir di tempat yang tidak terlalu pusat harganya hampir 5 euro untuk 2 jam. Untuk parkir beberapa menit, tetap lebih baik membayar, jika tidak polisi akan cepat menghukum. Mereka sangat memperhatikan hal ini. Bagaimana perilaku pengemudi, seperti memberi jalan kepada pejalan kaki misalnya. Tidak mungkin melanggar lampu merah atau parkir sembarangan, tidak di tempat yang seharusnya karena kamu akan dipasangi klem roda. Alat seperti itu yang dipasang di roda, sesuatu yang mengunci, dan dendanya mungkin sangat besar. Di Monaco hanya ada satu stasiun kereta api, dan stasiun itu dibangun di dalam gunung, seperti seluruh jalur kereta api. Membangunnya di permukaan benar-benar tidak mungkin saja. Sebenarnya di kerajaan ini tidak bisa pergi jauh, tapi Kshusha tetap memiliki langganan bus. Dengan jarak seperti ini, apakah benar-benar perlu langganan bus? Jika kamu tinggal di Monaco ya, itu sangat nyaman. Monaco. Apakah? Wah, kadang-kadang di sini mereka mengendarai Ferrari. Wah, tapi jika tertabrak Ferrari, tidak terlalu menyedihkan. Saya dengan senang hati ingin pergi ke orang tua saya, tapi tidak sekarang. Dengan senang hati saya ingin mengundang Mama berkunjung dan menunjukkan padanya keindahan pantai Riviera. Belum datang? Ibu yang belum datang, tapi teman-teman dekat saya yang sudah menunggu. Saya mengundang semua orang dan siapa yang paling berani, seperti yang mereka katakan, yang berjuang dengan visa ini tetapi datang. Mereka menginap di tempatmu? Beruntung teman. Yang ramah. Dan tentu saja saya suka ketika mereka datang mengunjungi saya berusaha menunjukkan keindahan kepada mereka. Yang paling menarik adalah hampir gratis. Maksudnya tiket dari village dengan bus 2 euro, 50 ke Menton, menurut saya 3 euro. Kamu yang utama datanglah. Dan kamu akan dikelilingi oleh keindahan.
Di gunung kami naik bersama Ksenia ada kota tua kastil penguasa dan meriam yang menceritakan kemenangan dan sejarah masa lalu. Ngomong-ngomong, di konser terakhir Pangeran Albert duduk tepat di belakang saya. Dengan serius? Ya, ada konser di istana, Pangeran. Dan karena itu adalah konser yang penting, acara yang signifikan. Albert menghadiri acara semacam itu, dan begitulah, dia duduk. Apakah ada barisan pengawal di antara kalian atau tidak? Tidak ada siapa-siapa. Hanya di sana, 3 baris terakhir, dan itu saja. Dia duduk belakang kami. Di sini tugas dijalankan oleh perwakilan dari salah satu tentara terkecil di dunia dan pemandangan seluruh negara. Tepatnya, langsung ke 3 negara. Pegunungan paling akhir itu adalah pantai Italia. Saya sekarang akan menunjukkan dengan jari di mana perbatasannya. Gedung pencakar langit ini adalah titik terjauh dari Monaco. Kemudian, dengan jalur sempit di sepanjang laut, itu berjalan. Dan di suatu tempat di sini di tengah-tengah adalah perbatasannya. Gedung-gedung bertingkat tinggi. Itu sudah Prancis. Dan di belakang kita hanya sekitar 100 meter atau 300. Monaco. Di sini kita melihat 95% dari negara ini. Dan ini adalah kota tua Monaco. Disinilah semuanya dimulai. Untuk waktu yang lama, sepotong tanah ini adalah bagian dari Italia, kemudian Prancis. Semuanya dibangun dengan padat tetapi tenang dibandingkan dengan apa yang terjadi di bawah. Jauh lebih sedikit orang. Saya akan mengatakan tidak ada siapa-siapa. Bagi saya kota tua ini adalah bagian kecil dari Roma. Hanya saja tanpa hiruk pikuk. Tanpa hormon-hormon ini. Di sini di kota tua terdapat balai kota, di mana Ksenia ditolak untuk mendapatkan pekerjaan. Di Balai Kota Monaco, mereka mengatakan kepada saya bahwa bahasa Prancis diperlukan untuk mengajar, dan juga diploma Prancis. Pengaruh besar pada citra dan perkembangan, Monaco dipengaruhi oleh aktris Amerika Grace Kelly yang jatuh cinta dan dibawa ke wilayahnya oleh Pangeran Rainier dari Monaco. Dan dia mengakhiri karirnya sebagai aktris Hollywood yang terkenal dan dihormati, dan menjadi putri Monaco dengan sangat sukses. Di Monaco kita bisa melihat banyak tanaman eksotis. Grace Kelly secara pribadi memilih dan mengurus penghijauan Monaco. Singkatnya dia berkebun di kebun. Ini adalah Taman Jepang, Putri Grace. Ini adalah proyeknya dan terletak di Avenue Putri Grace. Tempat yang sangat tenang, di mana orang sering datang untuk minum secangkir teh yang mereka bawa sendiri atau membuat piknik di dekat air. Dalam kondisi perang dan sanksi, orang Rusia di Monaco menjadi lebih sulit untuk berbisnis. Kami mendirikan surat kabar ini 12 tahun yang lalu. Semuanya berjalan normal dan baik. Pendapatan yang baik. Hari ini situasinya sangat berbeda. Namun, demikian kami bertahan. Membuka bisnis sendiri di Monaco adalah sebuah tantangan besar dan hanya membayar uang besar saja tidak cukup. Harus melewati pemeriksaan bertahap yang panjang. Seperti di Monaco, ya maksudnya kamu mengajukan data kamu dan itu sangat banyak. Kamu menulis seluruh hidupmu, apa yang kamu lakukan, di mana kamu tinggal, ya apa yang kamu lakukan, terlibat dalam sesuatu dengan alamat dan telepon. Saya tentu saja tidak akan membicarakan tentang masalah dengan pihak berwenang, semoga tidak terjadi. Mereka bahkan memeriksa media sosial dengan sangat teliti dan hati-hati. Dalam kasus kami, 2 mitra saya dan investor saya. Butuh 4,5 bulan. Apakah mereka benar-benar meneliti kalian berdua? Tentu. Jika di Monaco semuanya begitu mahal, mengapa semua orang ingin pindah dan mendaftarkan bisnis di sini? Sederhana saja di sini, pajaknya sangat rendah dan beberapa jenis pajak bahkan tidak ada. Untuk bisnis besar menguntungkan. Tapi untuk bisnis kecil tidak menguntungkan. Apakah Anda perlu menyewa tempat tinggal untuk kantor? Wajib memiliki akuntansi, direktur perusahaan. Ketika Anda menghitung berapa total pengeluaran, Anda akan memiliki pengeluaran yang tidak bisa dihindari. Karena pengeluaran tak terduga, satu bisnis gagal.
Investor datang ke sini sangat besar, membuka restoran dengan pengalaman Rusia, Ukraina, tetapi ini benar-benar berbeda. Apa kesalahan dari semua restoran Rusia ini? Mereka tidak menghitung pengeluaran. Satu restoran tutup setelah 2 minggu beroperasi. Hari ini saya melakukan wawancara dengan pemilik tempat penitipan anak dan taman kanak-kanak yang mengatakan, Nina, 10 tahun kami di sini, ini adalah prestasi. Pebisnis besar Prancis yang sangat ingin melarikan diri ke Monaco dari pajak Prancis yang signifikan, tapi itu tidak mudah. Bagi pemberi kerja, hukum di sini lebih menguntungkan daripada di Prancis, dan biaya untuk karyawan di sini jauh lebih menguntungkan daripada di Prancis. Seseorang yang memiliki paspor Prancis tidak pernah bisa menyewa perbaikan di Monaco. Itu adalah syarat utama. Itu adalah syarat utama. Kamu sudah di awal harus memilih jalanmu, entah ke sana atau ke sana. Sekali terjebak dalam cengkraman dari layanan pajak Prancis, hampir tidak mungkin untuk melarikan diri dari sana. Dan kartu penduduk ini, apakah tidak diberikan kepada seseorang yang hanya membeli apartemen kecil, misalnya? Nah, ini rumit, karena jika membeli maka ya, jika menyewa maka faktanya. Mereka mungkin juga tidak mengizinkan menyewa jika tidak memiliki status penduduk. Menjadi penduduk Monaco masalah rumit tetapi bisa diatasi. Namun, menjadi warga negara tidak mungkin kecuali dengan dekrit dari pangeran untuk jasa-jasa khusus. Menjadi warga negara Monaco tidak mungkin jika Anda memiliki ibu atau ayah. Tetapi, jika orang tua melahirkan anak di sini, maka dia itu tidak ada hubungannya, juga tidak. Ibu atau ayah harus hanya melalui warisan. Cucu saya lahir di Monaco, tetapi ibunya dan ayahnya bukan warga Monaco. Dia hanya memiliki tempat lahir di paspornya, Monaco. Saya datang dengan visa turis. Saat ini saya sedang dalam proses. Sekarang saya sedang mengurus berbagai dokumen. Di Monaco di Prancis kamu mengurusnya? Prancis di Prancis. Dengan pacarnya, Xenia berbicara dalam bahasa Inggris. Apakah di Monaco harus belajar bahasa Prancis atau tidak wajib? Tidak wajib, tetapi jika kamu ingin misalnya bekerja di sekolah atau di beberapa lembaga pemerintah atau di balai kota Monaco, lebih baik bahasa Prancis. Karena saya pergi mencari tahu tentang pekerjaan di Akademi Musik dari Finan di Porto, dan mereka mengatakan semuanya baik-baik saja, Guntos, tetapi perlu bahasa Prancis. Pada awalnya, Elena sangat menderita karena tidak tahu bahasa Prancis. Saya berbicara, tentu saja, dengan bahasa Inggris ala London saya. Mereka hanya berbalik dan pergi. Berbicara bahasa Rusia, mereka senang meski tak paham. Bukan Inggris, mereka senang saya orang Rusia. Mereka sangat positif menanggapi hal itu. Harus belajar bahasa Prancis karena mulai bekerja di universitas. Saya mengerti bahwa Anda di Universitas Prancis, di negara terkenal dan di luar batasnya, tidak ada yang berbicara bahasa Inggris. Anda mengerti, itu adalah kejutan budaya. Karena terutama di lingkungan universitas umumnya, semua orang berbicara bahasa Inggris. Tapi tidak di sana. Saya harus mempelajarinya dalam 3 bulan, Tuti, untuk mulai mengajar. Terlepas dari situasi geopolitik, baru-baru ini sebuah sekolah untuk anak-anak berbahasa Rusia dibuka di dekat Monaco. Nastia memiliki seorang anak usianya 4 tahun. Taman bermain anak-anak ya, mereka selalu bersih. Jika ada yang rusak, mereka datang ya memperbaikinya. Itu juga sangat bagus. Tidak perlu khawatir bahwa akan ada karat, pipa berkarat dan mengenai mata seseorang. Naik ke Bassoles di Prancis, di sana akan berbeda. Di sana ada taman bermain yang lebih baik, tidak dikunjungi. Ke kota kecil Prancis yang berdekatan, orang tua Nastia pindah dari Moldova. Dan dia juga melahirkan di sini di Monaco. Ya, rumah sakit. Saya tidak suka. Saya tidak akan melahirkan di sana. Anak berikutnya di rumah. Di Monaco tidak diizinkan perawat datang ke rumah. Saya akan mencari tempat di sekitar sini, saya akan katakan. Saya tidak suka, tapi itu tidak terkait dengan sesuatu yang seperti itu. Mari kita katakan begini, rumah sakitnya tidak seperti itu, hanya saja ini adalah sesuatu yang umum, kita memiliki hubungan medis seperti itu. Di rumah sakit mereka wajib datang kepadamu, memeriksa dengan jari-jari, mengutak-atik. Secara keseluruhan semua itu bukan untuk saya. Jika tidak ada asuransi, maka semua ini akan disertakan. Sekitar 4.000-5.000 euro. Tetapi karena saya memiliki asuransi kesehatan itu menutupi semuanya. Sekali lagi tidak ada status untuk anak maupun orang tua. Kelahiran di Monaco tidak memberikan
Di kerajaan ini banyak orang yang sangat kaya dan semua orang di sini sangat terobsesi dengan keamanan dan privasi. Jadi saya sering diminta untuk tidak merekam Setiap masalah yang mungkin dihadapi oleh Anda yang menggerakkan ukuran Anda, kami harus melakukannya dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian. Apa keistimewaan saya? Monaco menghitung, jadi saya tidak diizinkan untuk merekam dengan benar dimanapun. Bahkan di sini di resepsi Anda diminta untuk merekam hanya dinding dan kami. Hanya saja di gedung ini ada, katakanlah, atlet terkenal. Ini juga salah satu alasan mengapa orang membayar uang ini untuk tinggal. Di kerajaan kecil seperti itu karena ada semacam privasi dan keamanan itu juga berasal dari ini, bahwa ruang dihormati satu sama lain dan mereka tidak terlalu menyukainya. Monaco bukan Prancis aman di sini, sangat aman di sini karena di mana-mana ada kamera. Dan Monaco salah satu yang paling aman di dunia. Dari segi perasaan, dari segi keamanan, seperti di Norwegia, sangat tenang, terutama di musim dingin. Sangat tenang, sangat bersih. Di wilayah Prancis saya tidak akan mengatakan seaman itu. Kamu pernah ke Nice kan? Setiap 20 menit datang kereta penuh orang tanpa ada kontrol perbatasan. Tapi polisi telah belajar bertindak secara tidak terlihat. Kami memiliki polisi yang sangat ketat. Kami memiliki banyak kamera video. Mereka dapat mendeteksi caca. Namun semua tentang Monaco berbeda. Jika kamu penduduk, lebih aman. Elena memperhatikan dengan seksama tindakan tegas dari polisi setempat. Mungkin ada sekitar 10 orang Prancis yang sangat sombong dengan sepeda mereka. Mereka tidak membiarkan orang lain lewat. Dan ada polisi yang menghentikan mereka. Kamu tidak bisa tidak menghentikan mereka. Dia tetap di sana dan hanya dengan isyarat, tanpa mengatakan apa-apa, menunjukkan kepada mereka tangga yang mengarah ke jalan lain. Itu Prancis. Dan berkata begini, pergi. Bagaimana? Ke sana, segera, begitu saja. Jika kamu mengalami masalah dengannya, semoga tidak struktur-struktur ini di Monaco, maka kamu bisa dilarang masuk sama sekali. Saya hidup dengan baik di selatan Prancis, jujur saja. Meskipun ada kesulitan yang kita alami dengan virus corona dan perang. Saya pikir semua orang mengalaminya. Impian saya sepanjang hidup adalah tinggal di tempat dengan cuaca yang baik, produk yang bagus, orang-orang yang tersenyum, dan aku bangun setiap hari dengan positif pergi bekerja. Hampir seperti halamanmu. Rumahmu di suatu tempat dekat. Ya, rumah saya tepat di dekatnya. Nah, jika dibandingkan dengan halamanmu di Chisinau. Nah, di Chisinau saya juga punya halaman dan saya rasa saya sangat merindukannya karena terkadang saya merindukan perasaan itu. Membuka pintu rumah dan keluar tanpa alas kaki ke halaman sendiri dan duduk di teras minum secangkir teh di musim dingin. Tidak semuanya tertutup salju, ada kelebihannya sendiri. Tetap ada kelebihan di Monaco, ya. Begitulah kerajaan Monaco, di satu sisi tidak untuk semua orang, hanya untuk yang terpilih. Di sisi lain bagi orang-orang yang benar-benar ingin tinggal di sini tidak ada yang mustahil. Dan sekarang kita sudah melihat wajah-wajah bahagia mereka. Ini adalah episode tentang negara kecil dengan ambisi besar dan orang-orang yang menjadikan Monaco rumah mereka. Agar tidak ketinggalan video baru saya, berlanggananlah ke YouTube dan Instagram saya. Di mana-mana saya, Vova Karmanov.